Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, jumpa lagi dengan saya, Pastor Jack Buran, SSCC, dari Rumah Retret Batam Oasis Center. Kembali pada hari ini kita merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Matius, bab 18 ayat 1 sampai 5, ayat 10, dilanjutkan ayat 12 sampai 14. Sekali peristiwa, datanglah murid-murid dan bertanya kepada Yesus, "Siapakah yang terbesar dalam kerajaan surga?" Maka Yesus manggil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka, lalu berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya, jikalau kalian tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kalian tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Sedangkan barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan surga. Dan barang siapa menyambut seorang anak kecil seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku. Ingatlah, jangan menganggap rendah seorang pun dari anak-anak kecil ini, karena aku berkata kepadamu, malaikat-malaikat mereka di surga selalu memandang wajah Bapakku yang di surga." Lalu Yesus bersabda lagi, "Bagaimana pendapatmu jika seorang mempunyai 100 ekor domba dan seekor di antaranya sesat? Tidakkah ia akan meninggalkan yang 99 ekor di pegunungan, lalu pergi mencari yang sesat itu? Dan aku berkata kepadamu, sungguh, jika ia berhasil menemukannya, lebih besar kegembiraannya atas yang seekor itu daripada atas yang ke-99 ekor yang tidak sesat. Demikian pula Bapamu yang di surga tidak menghendaki seorang pun dari anak-anak ini hilang." Demikianlah Injil Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, Shalom. Berkat Tuhan selalu melimpah dalam kehidupan kalian. Dalam bacaan Injil pada hari ini, kita mendengar bahwa ada 1 ekor domba hilang. Lalu Tuhan berjuang untuk mencari yang 1 ekor itu. Dalam permenungan saya, Bapak, Ibu, adik-adik kaum muda yang terkasih, 1 ekor domba itu sangat berarti bagi Tuhan. 1 orang yang hilang dan berdosa itu sangat berarti bagi Tuhan. Maka Tuhan berjuang untuk meninggalkan yang 99 ekor yang lain dan pergi untuk mencari yang 1 ekor itu. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, bagaimana dengan kita? Ketika kita berhadapan dengan orang-orang yang melakukan kesalahan dan berdosa dalam kehidupan mereka, apakah kita juga berlaku seperti Tuhan? Bahwa 1 orang berdosa yang hilang dan tersesat itu jauh lebih penting daripada 99 orang yang lain? Maka mari kita berjuang dalam kehidupan kita. Ini gambaran Allah yang berbelas kasih, Allah yang maha rahim. Kalau bagi kita manusia, 1 ekor hilang ya sudah, biar aja hilang. Tapi tidak bagi Tuhan. Tuhan menghendaki agar semua orang memperoleh keselamatan dalam hidupnya. Tuhan datang agar semua orang memperoleh sukacita dan keselamatan dalam kehidupannya, termasuk Anda dan saya. Maka mari Bapak, Ibu, kalau istrimu atau suamimu dalam tanda kutip saat ini sedang hilang, Anda punya hak untuk mencari dan menemukannya. Maka akan terjadi sukacita dalam kehidupanmu. Kalau saudara-saudarimu sekomunitas hilang dalam tanda petik, Anda punya tugas untuk mencari dan membawa dia pulang. Karena semua orang sangat berharga di hadapan Tuhan. Tuhan tidak memandang siapapun. Tuhan tidak memandang apa latar belakang. Tapi Tuhan melihat bahwa semua orang harus mengalami keselamatan. Karena justru disitulah Tuhan datang untuk membawa keselamatan bagi kita semua. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, mari kita mohon rahmat dari Tuhan agar kita punya semangat untuk berbela rasa dengan penderitaan orang lain. Kita berjuang untuk mencari dan mencari orang-orang yang hilang dan membawa mereka kembali dalam pelukan Tuhan. Maka akan terjadi sukacita yang besar dalam kerajaan surga. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, setelah kita meresapi firman Tuhan, mari kita siapkan hati kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa
dan Putra, dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, terima kasih atas firman-Mu hari ini. Engkau menghendaki agar kami semua berjuang untuk mencari orang-orang yang hilang, agar mereka ada dalam rangkulan dan pelukan kasih sayang-Mu. Bantu kami Tuhan, untuk membuang sikap egois kami, agar kami mampu mempunyai hati yang berbelas kasih terhadap semua orang. Mampukan kami juga untuk memaafkan orang yang bersalah kepada kami. Kami puji Engkau Bapa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.